Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Fernanda pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Pada sesi ini kita akan membahas materi terkait dengan Marketing Information System and Sales Order Process. Adapun beberapa tujuan dari pembelajaran ini atau perkuliahan ini. Yang pertama, nanti setelah mengikuti ini diharapkan mampu menjelaskan sales proses yang tidak terintegrasi dari perusahaan Peter Snacker. Ini adalah perusahaan fiktif ya, ini bukan perusahaan yang sebenarnya. Dan kemudian menjelaskan mengapa sistem informasi marketing and sales ini yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan inefisiensi di seluruh perusahaan, biaya yang tinggi, kehilangan laba atau lost profit, dan ketidakpuasan konsumen atau customer. Dan kemudian nanti juga mampu mendiskusikan sales dan distribution dalam sistem SAP ERP dan menjelaskan bagaimana data sharing yang terintegrasi meningkatkan efisiensi di seluruh perusahaan. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk gambaran umum pada perusahaan snack bar Peter ini. Peter Snacker ini memproduksi dan menjual dua jenis snack bar, NRGI dan NRGB. NRGI ini akan mempromosikan atau menawarkan untuk produk Advanced Energy, dan NRGB itu menawarkan body building protein. Setiap bar itu berisi campuran beberapa bahan. Yang pertama untuk campuran bahan keringnya itu adalah gandum, kemudian bibit gandum, kemudian bubuk protein dan rempah-rempah. Sedangkan yang bahan dasar basah itu ada seperti madu, kemudian minyak canola, dan juga ditambah oleh protein dan vitamin. Setiap bar ini mengandung bahan-bahan unik seperti NRGI mengandung keripik dan kismis carob, dan NRGB itu mengandung hazelnut dan kurma. Nah, untuk tenaga penjual pada Peter Snacker ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu adalah divisi grosir dan divisi direct sales. Divisi grosir ini menjual kepada distributor-distributor yang mendistribusikan ke toko-toko kecil, operator vending machine, dan toko makanan kesehatan. Sedangkan divisi direct sales ini menjual langsung ke toko grosir besar, yaitu barang olahraga dan toko besar lainnya. Kedua divisi beroperasi secara terpisah satu sama lain, sehingga memecah area fungsional pemasaran dan penjualan menjadi dua bagian. Divisi memiliki struktur organisasi yang berinteraksi dengan area fungsional Peter lainnya, seperti accounting, finance, dan supply chain management. Dua divisi penjualan berbeda, terutama dalam hal volume pemesanan dan ketentuan harga. Divisi direct sales menawarkan diskon berdasarkan volume kepada pelanggan untuk mendorong pesanan penjualan yang lebih besar, yang lebih efisien untuk diproses. Divisi grosir membebani pelanggan dengan harga tetap yang lebih rendah karena pesanan biasanya lebih besar. Setiap pesanan, terlepas dari ukurannya, menghasilkan biaya yang terkait dengan dokumen, pengiriman, dan penanganan pesanan. Dengan demikian, pesanan 500 kasus snack bar menimbulkan biaya penanganan yang sama dengan pesanan 10 kasus. Namun, pesanan besar mungkin menghasilkan laba sebesar $5.000 US, sedangkan pesanan kecil hanya menghasilkan $100 US. Kedua divisi akan mengirim invoice kepada customer mereka
dengan mencantumkan total pembayaran dengan jatuh tempo 30 hari dan menawarkan diskon 2% jika pelanggan membayar dalam waktu 10 hari pertama. Selain menjual snack bar dengan merek Fitter Snacker, perusahaan juga mengemas bar dalam bungkus merek toko untuk beberapa toko. Dari proses yang berjalan tadi, banyak masalah yang muncul di dalam proses penjualan Fitter Snacker. Beberapa permasalahan yang ada seperti penetapan harga yang salah, komunikasi yang berlebihan kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi, keterlambatan proses pesanan, tanggal pengiriman yang terlewat, dan sebagainya. Masalah-masalah ini terjadi karena Fitter memiliki 3 sistem informasi yang terpisah. Yang pertama adalah Sales Order System, dan kemudian adalah Warehouse System dan Accounting System. Informasi dari masing-masing sistem dibagikan baik secara elektronik melalui transfer file berkala dari Sales Order System ke Accounting System, atau secara manual melalui printout. Banyaknya transaksi manual menciptakan banyak peluang untuk kesalahan entry data, dan lebih lanjut, tidak semua informasi yang disimpan dalam 3 sistem tersedia secara real-time, sehingga menghasilkan harga dan informasi kredit yang salah. Pada setiap divisi penjualan, Fitter memiliki 4 tenaga penjual atau salesperson yang bekerja di lapangan, ditambah 2 pegawai yang bekerja di kantor pusat. Tenaga penjual bekerja berdasarkan komisi dan memiliki kelonggaran dalam menawarkan pada pelanggan dengan memberikan diskon diskresioner. Seluruh proses penjualan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang membutuhkan koordinasi antara sales, warehouse, accounting, dan penerimaan atau receiving. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa produksi tidak secara langsung terlibat dalam proses penjualan, karena Fitter merencanakan produksinya dengan menggunakan strategi cadangan. Produk dikirim ke pelanggan dari persediaan gudang, bukan diproduksi untuk pesanan tertentu. Dengan memberi pelanggan harga quotation dan kemudian menerima pesanan pelanggan harusnya akan menjadi lebih mudah, tetapi di Fitter tidak. Untuk pelanggan baru, proses penjualan dimulai dengan sales call yang mungkin melalui telepon atau datang secara langsung. Pada akhirnya, salesperson menyiapkan quotation tulis dengan menggunakan tulis tangan pada formulir atau form yang menghasilkan 2 salinan. Quotation asli diberikan kepada pelanggan. Salinan tengah pertama dikirim melalui fax dan kemudian dikirim ke kantor jualan. Salesperson menyimpan salinan terbawah untuk catatannya. Pada form quotation adalah nomor bebas pulsa yang dapat dipanggil oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan. Dari proses tersebut, sejumlah masalah mungkin akan terjadi dengan proses tersebut. Salah satu masalah yang mungkin muncul adalah salesperson akan membuat kesalahan dalam sales quotation. Misalnya, seorang salesperson di divisi direct sales menawarkan diskon kuantitas dan diskon diskresioner. Jika salesperson tidak berhati-hati, 2 diskon yang digabungkan mungkin akan menjadi sangat besar, sehingga perusahaan menghasilkan sedikit atau tidak ada keuntungan dalam pesanannya. Dan kemudian sales people mengirimkan fax salinan sales quotation mereka ke kantor penjualan. Tetapi terkadang pelanggan menelpon untuk melakukan pemesanan sebelum fax dikirim. Dalam kasus seperti itu, petugas penjualan tidak memiliki pengetahuan tentang ketentuan penjualan yang diuraikan dalam quotation tadi, dan harus meminta pelanggan untuk mengulangi informasi tersebut. Di sisi lain, bahkan jika quotation telah di-fax, data mungkin belum dimasukkan ke dalam basis data pelanggan, sehingga pelanggan mungkin masih perlu mengulangi informasi pesanannya.
Situasi ini juga dapat menyebabkan pesanan duplikat. Dan kemudian, fax yang diterima oleh kantor penjualan adalah salinan dari formulir tulis tangan dan mungkin tidak dapat dibaca. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, mereka biasanya menanyakan tanggal pengiriman. Untuk mendapatkan tanggal pengiriman, petugas penjualan harus menghubungi warehouse supervisor dan menanyakan apakah pesanan pelanggan dapat segera dikirim dari inventory atau apakah pengiriman akan ditunda hingga proses produksi mendatang dikirimkan ke gudang. Namun, karena warehouse supervisor umumnya terlalu sibuk untuk mendapatkan sejumlah persediaan yang diperbarui, total semua pesanan yang menunggu untuk diisi dan mencari tahu berapa banyak pesanan lainnya sedang dalam proses kantor penjualan. Ia hanya dapat memperkirakan tanggal pengiriman. Setelah petugas penjualan memiliki perkiraan tanggal pengiriman, kemudian akan menentukan metode pengiriman dan waktu lama pengiriman. Selanjutnya, petugas memeriksa status kredit pelanggan. Untuk pelanggan baru, petugas mengisi form pemeriksaan kredit yang mencakup data pelanggan dan jumlah pesanan. Formulir tadi diinput ke sistem akunting, di mana akuntan akan melakukan pemeriksaan kredit dan kemudian mengembalikan formulir pemeriksaan kredit yang menunjukkan batas kredit pelanggannya. Jika pesanan berasal dari pelanggan yang sudah ada, petugas memeriksa laporan dari akunting yang menunjukkan saldo saat ini, batas kredit, dan juga saldo yang tersedia. Namun karena laporan tersebut dihasilkan setiap minggu, itu mungkin tidak mencerminkan pembayaran atau pesanan terbaru pelanggan. Jika kredit yang tersedia kurang dari jumlah pesanan saat ini, dengan anggapan tidak ada pesanan lain yang belum dibayar, pegawai tersebut memanggil pelanggan untuk menentukan tindakan yang ingin diambil oleh pelanggan. Apakah mengurangi jumlah pesanan atau dispute jumlah kredit yang diberikan. Setelah detail pesanan diselesaikan, petugas penjualan memasukkan pesanan ke dalam sistem entry order dan program komputer akan melakukan 4 tugas penting. Yang pertama, ia menyiapkan data pesanan pelanggan yang digunakan kemudian untuk menganalisis kinerja penjualan di tingkat divisinya. Kedua, program akan mencetak daftar packing dan pembuatan label pengiriman untuk digunakan gudang dalam memilih, mengemas, dan mengirimkan pesanan pelanggan. Ketiga, akan menghasilkan file data dari semua transaksi pada saat ini. Untuk departemen akunting, akan digunakan untuk menyiapkan invoice. File ini juga akan digunakan oleh bagian accounting finance, kemudian pajak, dan manajerial. Dan keempat adalah file data disalin ke USB setiap malam untuk mengunggah ke sistem akunting. Nah, itulah proses untuk quotation order ini. Jadi, kita bisa simpulkan untuk quotation order atau quotation ini adalah pemberian penawaran kepada konsumen, di mana perusahaan akan memberikan informasi produk dan informasi harga setelah konsumen atau customer ini menyetujui atau setuju untuk membeli. Kemudian kita lanjutkan kepada sales order. Di saat konsumen menyetujui, tentunya konsumen atau customer ini menginginkan informasi pengiriman ketika melakukan pemesanan. Bagaimana kira-kira sistem atau perusahaan dapat memperkirakan waktu pengiriman ini? Dan kemudian bagaimanapun petugas harus memahami atau mendapatkan informasi tentang kredit yang dimiliki oleh customer ini. Dan kemudian apakah informasi ini itu dapat merepresentasikan dari pembelian, pembayaran, dan pengembalian pada saat itu. Dan juga bagaimana sistem informasi yang terintegrasi ini dapat menyelesaikan masalah. Jadi dalam sales order tentunya harus bisa mempermudah, mengintegrasikan, mengetahui informasi-informasi terkait dengan pemesanan. Setelah dilakukan sales order, kemudian kita masuk kepada order entry atau inputan data pemesanan. Di sini bertujuan adalah untuk menyimpan data pesanan pelanggan untuk menganalisis penjualan dan kemudian juga mencetak label pengemasan atau packaging untuk gudang. Ya, kalau di kasus ini dilakukan adalah 2 kali sehari, itu adalah di siang hari dan sore hari. Dan kemudian juga menghasilkan data untuk pembuatan invoice dan juga
menyediakan file data untuk departemen akunting yang bertujuan untuk bagian finansial, bagian pajak, dan bagian manajerial akunting. Setelah kita melakukan entry data pesanan, kemudian kita akan lanjutkan pada tahapan pembuatan invoice. Pada kasus tadi, kita harus tahu dari proses tersebut seberapa seringkah perusahaan membuat invoice ini untuk konsumen, dan kemudian informasi apa yang mereka butuhkan untuk membuat invoice tersebut, dan apakah pelanggan menerima invoice tersebut untuk pengiriman. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya dari perusahaan Peter Snacker itu belum melakukan sistem yang terintegrasi. Di situ masih banyak kesalahan-kesalahan, banyak miskomunikasi antar departemen, banyak kesalahan entry data, data yang tidak terbaca, sehingga ada sebuah usulan adalah sistem yang terintegrasi ini, sistem enterprise resource planning. Apakah sistem ini mampu menyelesaikan masalah tersebut? Harusnya dengan sistem yang terintegrasi itu mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kita bisa memberikan faktur sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, bisa memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan mengirimkan barang sesuai dengan barang yang dipesan. Setelah kita membuat invoice atau mengeluarkan invoice, kemudian kita tentunya akan mengirimkan kepada customer tadi atau pelanggan. Di sini pelanggan akan menerima invoice dan kemudian akan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang ada pada invoice. Namun pada Fitting Snacker, apa saja masalah-masalah yang muncul pada proses tersebut? Yang tadi kita bahas adalah masalah yang muncul di saat pembayaran adalah adanya perbedaan atau miskomunikasi antar departemen, atau tagihan yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen, dan masalah-masalah lain. Dan tentunya dengan sistem yang terintegrasi akan mampu menyelesaikan masalah ini dan mampu memberikan informasi secara real time kepada pengguna sistem atau perusahaan. Setelah kita melakukan pembayaran, dan kemudian dilakukan pengecekan barang, biasanya akan ada suatu kondisi di mana barang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, mungkin saja itu rusak atau bermasalah dengan yang lainnya. Dalam proses return atau pengembalian barang, tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh perusahaan. Karena barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan harapan ke konsumen. Dan kemudian bagaimana jika suatu kondisi customer itu lupa dengan nomor RME? Jika seandainya dengan sistem manual atau sistem konvensional, tentunya ini akan sulit untuk melakukan pencarian data. Namun dengan sistem yang terintegrasi itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus dan lebih cepat. Nah, kemudian itu yang tadi adalah proses secara konvensional yang dilakukan oleh perusahaan Fitting Snacker tadi. Dan sekarang kita lihat dengan sistem yang terintegrasi antara sales dan distribusi pada sistem ERP. Pada sistem ERP itu dibagi dalam 6 tahapan. Di sini kita akan mengambil contoh, itu adalah proses sistem ERP pada SAP ERP. Tahapan pertama adalah pre-sales activity dan kemudian masuk ke sales order processing dan kemudian inventory sourcing, kemudian delivery, kemudian billing, kemudian payment. Di saat proses pre-selling activity, di situ kurang lebih sama dengan tahapan quotation. Di sini perusahaan akan melakukan penawaran kepada konsumen untuk melihat apakah konsumen tertarik dengan promosi yang ada atau barang yang ditawarkan. Biasanya dalam pre-sales ini akan ada penawaran-penawaran produk, bisa saja itu memberikan diskon kepada customernya atau dengan memberikan harga spesial untuk produk-produk tertentu.
Setelah melakukan pre-selling, kemudian masuk pada tahapan sales order processing. Di sini, sales order diproses di mana customer telah setuju dengan apa yang ditawarkan di awal. Dan kemudian dilakukan dengan sales order. Di sini akan dilakukan penginputan data pemesanan. Di situ akan dimasukkan adalah kode dari produk dan kemudian tanggal kapan ini akan dikirim, kemudian juga siapa customer yang memesan dan berapa item yang dipesan, apa saja item yang dipesan. Setelah proses order selesai, kita masuk ke tahapan inventory source. Di sini sistem akan melakukan pengecekan ke sistem inventory. Secara otomatis akan dicek ke dalam database apakah stok yang diinginkan tersedia atau tidak. Jika seandainya itu tidak tersedia, sistem akan memberikan penawaran produk yang lain atau pengurangan dari jumlah item yang dipesan. Jika seandainya inventory mencukupi sesuai dengan pesanan, selanjutnya dilanjutkan pada tahapan delivery atau tahapan pengiriman ke konsumen. Di tahapan ini, barang akan diseleksi, dipilih, di-packing, dan dikirim sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Setelah dilakukan pengiriman, perusahaan akan mengirimkan billing atau tagihan kepada konsumen. Tagihan dikirimkan dan kemudian biasanya ini akan berisi jumlah nominal yang harus dibayar dan due date dari pembayaran tagihan tersebut. Konsumen akan melakukan pembayaran. Dan setelah pembayaran dilakukan, otomatis dokumen yang ada itu akan ditutup. Jadi, untuk proses transaksi itu telah ditutup jika seandainya pembayaran telah selesai. Dan tidak ada komplain untuk pengembalian barang. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk materi Marketing Information System dan Sales Order Process. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.